Bab 86, Sekte Ular. Maaf Tuan, restorannya sudah penuh, jika berkenan Tuan bisa menunggu sebentar, kata pelayan wanita di sana. Apa, kamu menyuruhku menunggu? Kamu tidak tahu siapa kami, kata seorang pemuda dengan marah kepada pelayan wanita itu. Maaf Tuan, di restoran ini siapa yang datang pertama dia dilayani, kami di sini tidak pernah memandang siapa Anda Tuan, jelas wanita itu. Oh, benarkah? Aku dan saudaraku di sini bisa menghancurkan restoran ini dengan mudah. Kami berasal dari Sekte Ular, jelas ser pemuda itu. Mendengar bahwa pemuda itu berasal dari Sekte Ular, pelayan itu mengerutkan kening. Memang Sekte Ular tidak perlu ditakutkan untuk restorannya karena ada orang kuat di sini. Masalahnya jika murid sekte ini mengatakan kepada sekte tingkat satu lain dia tidak menempatkan mereka di matanya itu akan lain, tapi dia memutuskan tetap pada pendirian restoran ini. Dia yakin tuan restoran ini akan mengerti dan juga dia juga tahu sifat tuannya itu. Maaf Tuan, kami benar-benar tidak bisa, jika Tuan memaksa aku akan memanggil tuanku unik bicara, jelas pelayan itu. Mendengar pelayan itu ingin memanggil pemilik restoran ini membuat mereka takut, karena mereka tahu orang di belakang restoran ini tidak dapat disinggung oleh mereka. Walau sekte mereka kuat tapi restoran ini memiliki pemilik yang kuat dan juga mereka sudah ada di berbagai tempat di benua timur membuktikan pemilik restoran ini bukan orang biasa. Cih, jadi selama ada bangku kosong kami bisa dudukkan? Tanya pemuda itu. Iya, pelayan sedikit mengerutkan kening tapi tetap menjawab dengan mengangguk. Bagus kalau begitu, lalu pemuda itu menatap di tempat Lintian sedang duduk sendirian menatap keluar jendela. Pemuda itu berjalan sambil membawa teman-temannya ke tempat Lintian dengan senyum jahat di wajah mereka. Tuan Xing, apakah kita tidak bisa makan di sini? Tanya seorang wanita cantik yang tiba-tiba masuk ke restoran itu. Tenang Nona, sebentar lagi kita bisa makan di sini. Jelas pemuda dipanggil Xing itu. Baik, jangan terlalu lama, jawab wanita itu. Iya, mereka mendekat ke Lintian lalu dengan sombong memukul meja Lintian. Hei nak, jika kamu tahu apa yang baik keluarlah dari sini. Nona kami dan kami ingin makan di sini, jelas pemuda Xing itu. Iya nak, jika tidak kamu akan tahu akibatnya, jawab pemuda di sebelahnya lagi, tapi Lintian tidak pernah memandang mereka, dia hanya menatap keluar jendela sambil masih seperti memikirkan sesuatu. Melihat Lintian yang tidak bicara bahkan hanya duduk diam menatap keluar jendela membuat mereka semua sangat marah, kurang ajar, sungguh berani, lalu tamparan keras melayang ke Lintian secara tiba-tiba. Tentu tamparan itu dilakukan oleh pemuda itu. Lintian yang kaget melihat ada tamparan yang datang padanya langsung menangkis dengan tangannya lalu memutar tangan pemuda itu sampai tangannya berbunyi. Krak, ak, pemuda itu berteriak keras setelah tangannya dipatahkan oleh Lintian tanpa sadar. Apa yang kamu lakukan sampai menamparku? Pergilah, aku sedang tidak mood sekarang, kata Lintian acuh tak acuh. Tuan Xing, kamu tidak apa? Tanya wanita itu melihat pemuda bernama Xing itu dengan lemah lembut. Aku baik saja Nona, jelasnya, tapi dia masih merintih kesakitan. Melihat pemuda Xing itu terluka, wanita dengan marah berteriak pada Lintian. Kau sungguh kurang ajar, berani sekali kau melukai murid Sekte Ular, apa kamu tahu siapa aku? Teriak wanita itu. Sekte Ular, apa peduliku tentang dirimu? Teriak Lintian. Sekte Ular belakang berani berteriak padanya. Jika dia mau dia bisa menghancurkan sekte tingkat satu itu dengan mudah. Aku adalah putri dari Master Sekte Ular, kamu berani berbicara seperti itu padaku? Serang dia, teriak wanita itu dengan marah kepada yang lain. Iya, 4 orang selain pemuda tadi yang terluka bergerak menyerang Lintian. Kalian membuatku makin kesal, teriak Lintian, lalu dia mengayunkan tangannya. Kekuatan yang kuat menyapu mereka berempat dan akhirnya mereka berempat terbang keluar restoran itu menabrak beberapa bangunan, pada akhirnya tidak tahu apa keadaan mereka. Kau, wanita itu menunjuk Lintian, dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya ini sangat kuat, bahkan hanya satu serangan dapat menerbangkan 4 alam bumi dengan mudah. Apa kau, kamu ingin mati? Lintian lalu juga memberikan serangan pada wanita itu. Tuan tolong hentikan, sebuah suara muncul di depan wanita itu. Sesosok laki-laki tua berdiri di depannya dan menghentikan serangan dari Lintian itu dengan cepat. Oh, alam ilahi tingkat ketiga, kata Lintian, menyebabkan orang tua itu tercengang. Bagaimana pemuda ini bisa tahu tingkat kultivasi dia? Tuan, bagaimana dengan saling mundur selangkah untuk sekarang? Itu tidak baik jika diteruskan, untuk Anda dan untuk kami, kata pria tua itu. Katakan lagi. Kenapa tidak baik untukku?
Tanya Lintian, Tuan Anda akan diburu oleh Sekte Ular jika Anda melukai putri Master Sekte kami. Master Sekte kami adalah seorang di alam abadi, apakah Anda sanggup menanggung kemarahan seorang abadi? Kata pria tua itu dengan penuh senyum di wajahnya. Hanya abadi biasa berani padaku. Apa kamu berpikir aku takut dengan sektemu? Bahkan jika Master Sektemu di sini aku akan menerbangkannya, teriak Lintian makin kesal. Hal yang paling dia benci adalah di saat dia marah, ada orang yang mengancamnya seperti itu. Nak, kamu berani menghina Master Sekteku, apa kamu pikir aku sopan karena takut kekuatanmu? Aku akan memberimu pelajaran, kata pria tua itu dengan marah. Tanpa basa-basi dia menyerang Lintian dengan kekuatannya mengarahkan serangan tepat di kepala Lintian. Dia ingin membunuh Lintian dengan satu serangan untuk memperbaiki wajah Sekte Ular mereka. Pelayan yang tadi sudah mencegah mereka sangat gugup dan juga cemas, ini bisa membuat tuannya marah besar, sepertinya Sekte Ularmu harus dimusnahkan, kata sebuah suara. Belum serangan itu sampai pada Lintian, seorang pemuda muncul di depan Lintian dan menahan serangan pria tua itu. Boom! Siapa? Pria tua itu mengerutkan kening melihat serangannya dihentikan. Setelah kabut sebuah sosok muda berdiri di depan Lintian, dengan wajah penuh senyum di belakang punggungnya ada panah berwarna biru yang sangat indah beserta di pinggangnya ada pedang juga. Melihat pemuda yang datang itu membuat orang di sana merasa kaget, karena mereka tahu pemuda itu adalah Raja Panah. Orang-orang memanggilku Raja Panah, kata pria itu mendengar nama itu membuat pria tua itu ketakutan. Raja Panah, bagaimana dia tidak tahu salah satu dari raja, dan juga para raja ini diisukan juga bersaudara. Salah satu dari mereka juga kuat bahkan mungkin sama kuat dengan leluhur mereka. Hal yang tidak pernah Sekte tingkat 1 mau singgung, tapi dia heran kenapa Raja Panah ini menolong pemuda itu. Kakak laki-laki kamu di sini. Kata Lintian kaget, iya, adikku yang baik kamu sudah tumbuh, balas pemuda itu dengan senyum di wajahnya. Bab 87, Sukun Raja Panah. Sebelum itu ada yang harus ku selesaikan, kata Sukun sambil tersenyum. Lalu dia berbalik menatap pria tua dan wanita yang tadi menyerang Lintian, dia terus tersenyum di wajahnya, tapi orang lain tahu, di balik senyum itu ada hal yang menakutkan tentang diri Raja Panah yang terlukis di hati mereka. Terakhir di salah satu kota daerah barat ada seseorang yang menyinggung Raja Panah ini, dia hanya tersenyum dan membiarkan mereka pergi, tapi setelah mereka jauh dan tak terlihat dia menarik panahnya dan membunuh orang itu dari jarak jauh. Akhirnya mereka semua yang menyinggungnya jadi mangsa seperti babi hutan di mata Raja Panah ini, dan sekarang orang-orang Sekte Ular menyinggung adiknya Raja Panah. Bisa dibayangkan betapa marahnya Raja Panah ini dengan senyumannya. Ayo, katakan padaku tadi kamu ingin membunuh adik kecilku. Tanya Sukun. Aku, tidak, hanya bercanda, jelas orang tua itu. Oh, jika adikku tidak berkunjung ke sektemu biarkan aku saja yang berkunjung sektemu, bagaimana? Tanya Sukun sambil masih tersenyum. Tuan maafkan orang tua ini, aku tidak pernah mau menyinggungmu, aku meminta maaf atas sikapku tadi, aku mohon, jawab orang tua itu dengan berkeringat dingin. Bagaimana dia tidak tahu pemuda ini sangat kuat jika dia berkunjung ke sekte mereka, mungkin Sekte Ular tidak akan ada lagi, atau mungkin sudah menjadi sekte yang lemah di benua timur. Dan apalagi menurut informasi dari leluhur mereka, leluhur yakin orang di belakang Raja Panah ini juga bahkan orang yang tidak akan pernah bisa disinggung oleh sekte mereka. Sekarang akibat murid dan anak master mereka sendiri telah menyinggung iblis ini bahkan dia juga ingin membunuh adik iblis ini, apa dirinya bercanda, bahkan mungkin dia tidak akan bisa hidup untuk besok, pikir orang tua itu, memaafkanmu, bagaimana jika kamu menangkis seranganku, atau perempuan itu menangkis panahku, jika berhasil aku akan memaafkan kalian, Sukun bertanya. Mendengar itu wanita muda itu sudah gemetar dan bahkan wajahnya pucat, bagaimana mungkin dia bisa menerima serangan dari Raja Panah, bahkan mungkin ayahnya akan mati jika menerima satu serangan dari pemuda ini. Aku, wanita itu kaku dan kakinya lemas tidak bergerak, Kak, sudahlah biarkan mereka hanya orang kecil jangan pedulikan, tiba-tiba suara Lintian terdengar dari belakang Sukun, Sukun lalu berbalik menatap adiknya itu dengan mata yang lembut. Ais, pasti kamu ada masalah, iya kakak akan menurutimu kali ini, jelas Sukun, dia tahu pasti adik kecil dia ini sedang sedih tapi hal apa itu dia tidak tahu, lebih baik berbicara dengan adik kecilnya Nini daripada mengurus orang-orang ini, pikir Sukun. Pergilah, kali ini aku akan berbaik hati karena adikku, tapi lain kali yakinlah aku mungkin akan berkunjung ke sektemu,
Tegas Sukun, terima kasih Tuan Raja Panah, terima kasih Tuan Muda, kata orang tua itu dengan hormat, lalu berbalik dengan cepat membawa wanita itu dan yang lainnya, melihat orang-orang Sekte Ular pergi orang lain mulai kembali ke tempat duduknya masing-masing. Maaf, nanti semua kerusakan yang terjadi pada adik, aku yang ganti, kata Sukun. Tidak masalah Tuan, itu tidak terlalu penting, kata pelayan itu dengan hormat, katakan pada tuanmu salam dariku, dan bawakan aku makanan beserta adikku, jelas Sukun. Baik, lalu pelayan wanita itu pergi mengambilkan makanan untuk mereka. Sukun lalu duduk berhadapan dengan Lin Tian yang masih menatap keluar jendela. Melihat itu Sukun merasa adiknya ini aneh hari ini. Adik, ada apa? Kenapa sepertinya kamu tidak merasa nyaman? Tanya Sukun. Tidak apa-apa Kak, hanya lagi berpikir apa rencana para Yimo itu sekarang di sini. Jelas Lin Tian menghindari pertanyaan yang tidak-tidak oleh kakaknya. Lalu dia meminum teh yang tadi disediakan pelayan itu untuk menunggu makanan datang. Apa kamu yakin? Atau kamu sedang bermasalah dengan seorang wanita? Goda Sukun, puff. Lin Tian langsung menyemprotkan teh yang baru dia minum ke bawah lantai. Sukun yang melihat itu sudah menduga permasalahan yang dialami Lin Tian, sudah kuduga, jelas Sukun. Uhuk, bagaimana kakak bisa tahu? Tanya Lin Tian, hanya menebak asalan saja, jelas Sukun. Ada apa? Adikku ini bisa bermasalah dengan wanita tidak seperti adik kecilku yang selalu riang dan juga acuh bila dengan orang lain. Tanya Sukun. Lin Tian menghela nafas dan masih bingung. Lalu dia menjelaskan kenapa dia keluar dari istana kerajaan dan juga kenapa dia memutuskan berhenti membantu kerajaan Wu. Setelah cukup lama Lin Tian menjelaskan semuanya, Sukun mengangguk dan tahu permasalahan adiknya. Pantas saja adik kecilnya bertingkah seperti ini, karena orang-orang dari kerajaan Wu dan Sekte Es tidak percaya dengan adik ini. Setelah semua dia tahu adiknya dengan benar, jika adiknya ini tulus membantu mereka tanpa meminta imbalan apapun, tapi mereka bahkan merahasiakan hal tentang harta itu kepada dia, sudahlah adik, biarkan saja, kita masih bisa menemukan cara untuk mencari tahu rencana orang-orang itu dan juga menghentikan rencana itu, jelas Sukun sambil tersenyum. Iya Kak, aku mengerti, jelas Lin Tian. Lalu makanan mereka datang, setelah pelayan itu menyajikan makanan, dia pergi meninggalkan Lin Tian dan Sukun berdua. Baik, ayo makan dulu, sambil kakak akan menjelaskan informasi yang didapat, jelas Sukun mengambil sumpit dan memakan sajian di meja. Iya, Lin Tian pun ikut makan bersama dengan Sukun. Pada akhirnya Sukun menjelaskan semua informasi yang dia dapat selama ini, dia juga menjelaskan sedikit pengalaman dirinya selama di luar kepada Lin Tian. Lin Tian pun hanya mengangguk dan mengingat informasi yang diberikan kakaknya itu. Setelah selesai makan, Sukun merasa puas dengan sajian dari restoran itu, lalu dia melihat ke arah Lin Tian. Ini harta yang aku dapatkan, bawa kembali ke sekte, dan katakan kepada orang tua itu aku tidak kembali ke sekte untuk beberapa tahun ke depan, suruh dia menjaga kesehatannya, jelas Sukun. Tentu orang yang dibicarakan Sukun adalah tetua kelima sekte langit sekaligus guru Sukun itu sendiri. Baik Kak, dan di dalam ini berbagai alat dan pil yang telah aku buat beserta resep pil yang aku buat selama 5 tahun ini Kak, kakak dapat mempelajarinya nanti, jelas Lin Tian memberikan cincin spesial ke Sukun. Baguslah. Terima kasih adik kecil, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku akan ke paviliun dagang Kak, untuk menjual beberapa pil, jelas Lin Tian, kalau begitu pergilah, kakak juga harus pergi ke suatu tempat jadi tidak bisa lama, jelas Sukun. Di saat mereka akan berpisah ada seorang wanita cantik, wajahnya yang ditutupi oleh kerudung membuat para pria di restoran penasaran, bahkan lekukan tubuh terlihat jelas, dan matanya yang indah membuat para pria meneteskan air liur mereka dari mulutnya. Perempuan itu berjalan ke arah Sukun dan Lin Tian, setelah hampir dekat dia berhenti sementara waktu, karena ada keraguan di hatinya saat melihat pemuda itu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk berusaha berbicara. Tuan An, kata wanita itu. Lin Tian yang akan bersiap untuk pergi kaget mendengar suara yang muncul dari belakangnya, dia berbalik dan menatap seorang wanita cantik yang menawan berdiri di belakangnya. Bab 88, Paviliun Perdagangan. Sukun yang melihat wanita yang datang benar-benar terpesona dengan cantik wanita itu. Seperti yang diharapkan dari murid Sekte Es, memang tempatnya para wanita, pikir Sukun. Kamu kenapa di sini? Tanya Lin Tian agak mengerutkan kening. Aku ingin berbicara denganmu,
balas Musuanyin agak gugup, begitukah? Tanya Lin Tian bingung. Musuanyin hanya mengangguk sebagai balasannya, lalu Sukun sadar akan sesuatu lalu menepuk pundak Lin Tian. Adik aku pergi dulu, banyak urusan yang harus aku lakukan, jelas Sukun tanpa menunggu Lin Tian membalas. Lalu saat dia berjalan di depan Musuanyin, dia mengirimkan transmisi suara yang hanya Musuanyin yang mendengarkannya. Jangan membuat adikku kecewa lagi, jelas Sukun lalu keluar dari restoran meninggalkan Musuanyin yang masih terdiam. Nona Mu, ada apa kamu datang ke sini? Aku harus pergi ke suatu tempat juga sekarang, jadi aku mungkin tidak ada waktu, jelas Lin Tian. Dia masih sedih atas apa yang terjadi 2 hari lalu. Kalau begitu aku ikut denganmu. Mari berbicara di jalan, jelas Musuanyin. Lin Tian sedikit mengerutkan kening lalu hanya mengangguk kepada Musuanyin. Kalau begitu ayo Nona Mu, kata Lin Tian. Musuanyin mengangguk dan mengikuti Lin Tian dari samping. Melihat 2 orang itu pergi, orang-orang di sana merasa aneh dan ada seseorang yang baru saja ingat tentang sesuatu. Aku ingat, pemuda itu bukannya yang memukul Tuan Muda Chu 2 hari yang lalu. Jelas orang itu, iya. Tidak salah lagi dan wanita itu juga dikabarkan dari Sekte Es. Aku tidak menyangka pemuda itu adalah saudara dari Raja Panah, pantas dia juga sangat kuat. Setelah meninggalkan restoran baik Lin Tian dan Musuanyin hanya diam sambil berjalan, tidak ada yang mau bicara atau memulai pembicaraan. Sebenarnya ada apa kamu sampai menemuiku? Tanya Lin Tian agak melembut, aku hanya meminta maaf soal waktu itu padamu. Aku tidak bermaksud merahasiakannya darimu. Hanya, jelas Musuanyin dengan suara pelan, hanya kalian takut aku akan membocorkan rahasia itu kan? Tanya Lin Tian. Balas Musuanyin. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan pedang api dan api langit itu, jika benar ada itu nanti hanya keberuntungan jika bisa mendapatkannya. Kamu tahu kenapa aku kecewa saat itu? Tanya Lin Tian menatap pada Musuanyin. Dia berhenti berjalan dan menatap Musuanyin, itu karena tetua dan kerajaan Wu menyembunyikan rahasia harta itu padamu. Jawab Musuanyin, salah? Itu karena kamu juga tidak percaya padaku, jawab Lin Tian pada Musuanyin. Mendengar jawaban dari Lin Tian membuat Musuanyin merasa sedikit sakit di hatinya. Anehnya tiba-tiba setetes air mata jatuh dari matanya. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud tidak percaya padamu. Sambil meminta maaf dengan gugup pada Lin Tian. Sudahlah lupakan, aku memaafkanmu untuk kali ini, lain kali lebih percaya padaku, jawab Lin Tian sambil menghapus sedikit air mata Musuanyin yang keluar dari matanya. Musuanyin hanya mengangguk. Baiklah mari ikut aku sebentar, harusnya masih belum terlambat, kata Lin Tian memegang tangan Musuanyin. Musuanyin yang dipegang tangannya oleh Lin Tian merasa kaget dan mencoba berpikir untuk melepaskannya. Tapi dia akhirnya menyerah dan mengikuti Lin Tian sambil tangannya dipegang Lin Tian. Entah apa yang ada di perasaannya, di hadapan pemuda ini, dia merasa aman dan juga dia yakin pemuda ini bisa menghalangi badai apapun yang datang ke arahnya. Akibatnya diam-diam dari Lin Tian yang memegang tangan Musuanyin, dia ikut memegang tangan Lin Tian, mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang penuh kasih sayang. Setelah beberapa waktu Lin Tian sampai di paviliun perdagangan, dia langsung membawa Musuanyin masuk. Lalu setelah masuk dia pun bertanya kepada pelayan di sana. Permisi, aku ingin menjual sesuatu, bisakah kamu menjualnya di sini? Tanya Lin Tian. Tuan, benda apa yang ingin kamu jual? Tanya wanita itu. Lalu Lin Tian mengeluarkan sebotol pil lalu memberikannya kepada wanita itu. Wanita itu mengambil dan mengecek pil itu kaget bukan main melihat pil itu. Pil tingkat ke-8, kata pelayan itu kaget. Maaf. Tuan tunggu sebentar di sini aku memanggil manajer dulu, perintah pelayan itu. Lalu berbalik pergi untuk memanggil manajernya. Dia tahu bahwa pil tingkat ke-8 adalah pil terbaik di kerajaan Wu walaupun dia tidak tahu pil apa itu tapi itu jelas pil tingkat ke-8. Apa kamu master alkimia? Tanya Musuanyin. Iya, baru kemarin aku pergi untuk melakukan tes, jelas Lin Tian. Apakah kamu master tingkat 8? Tanya Musuanyin agak tercengang. Iya. Setidaknya master tingkat 8, balas Lin Tian tenang, apa? Musuanyin kaget mendengarnya dan hanya bisa diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat pelayan tadi keluar dengan seorang laki-laki parubaya yang cukup tampan seusianya, dia berjalan ke tempat Lin Tian, dan dengan hormat berkata, Tuan apa benar kamu ingin menjual pil tingkat ke-8? Tanya menager itu. Jika tidak masalah bagaimana jika kita membicarakannya di suatu tempat? Tanya Lin Tian.
sambil mengeluarkan lambang alkimianya. Melihat lambang itu manajer mengangguk dan lebih hormat kepada Lin Tian. Baiklah, mari tuan, undang manajer itu. Lalu mereka berdua mengangguk dan manajer itu mengajak Lin Tian ke ruangan pribadi yang cukup besar. Lalu mereka disuruh duduk di kursi di ruangan itu. Setelah cukup kagum Lin Tian menatap dekorasi ruangan ini, dia sadar dan kembali berbicara. Namaku Anlin dan ini Mu Suanyin. Aku kesini untuk menjual beberapa barang, jelas Lin Tian. Namaku Sanlun, manajer di sini. Benda apa yang Tuan Muda jual kepada kami? Tanya Sanlun. Aku akan menjual 3 macam pil dan beberapa senjata kelas 6 dan 7 pada kalian, bisakah? Tanya Lin Tian sambil mengeluarkan 3 botol pil dan 4 senjata. Senjata itu juga buatan dari Lin Tian sendiri selama beberapa tahun ini, jadi dia menjual karena itu tidak dibutuhkan lagi olehnya. Melihat semua pil dan senjata di meja membuat manajer itu kagum. Bahkan dia merasa pemuda ini sangat luar biasa. Baik, yakin Tuan Akau akan menjualnya dengan harga yang cukup memuaskan. Bagaimana dengan besok Tuan datang ke sini lagi, karena besok akan ada pelelangan besar yang kami adakan. Undang Sanlun. Baiklah, aku akan datang. Pil ini adalah pil kecantikan. Walaupun hanya pil tingkat ke-8 tingkat rendah itu cukup membuat wajah seorang wanita tua kembali cantik untuk 500 tahun dan jika itu wanita muda yang memakainya cukup untuk membuat dia muda 1000 tahun. Lalu pil ini adalah pil pondasi untuk memperkuat dan memperbaiki pondasi seorang seniman bela diri yang terakhir bernama Pil Ki, pil yang digunakan untuk mengembalikan ki seseorang setelah terkuras, dan tanpa efek samping sedikitpun, Lin Tian menjelaskan 3 pil yang ada di meja. Lalu baik manajer dan Mu Suanyin merasa tercengang untuk setiap masing-masing pil itu, bahkan mata Mu Suanyin tidak lepas dari pil kecantikan. Mu Suanyin juga seorang wanita tentu juga menginginkan wajahnya tetap cantik, wajar dia melihat pil kecantikan itu sebagai harta tak ternilai, sedangkan menager lebih terkejut dan badannya terasa bergetar. Bagaimana tidak pil kecantikan, pil pondasi dan pil ki, jika dijual pasti menghasilkan penjualan yang sangat tinggi. Baik, yakin. Aku Sanlun akan menjualnya di pelalangan besok, dan kami hanya akan mengambil 10% dari penghasilan besok, dan ini kartu VIP kami tolong diterima untuk kartu masuk besok, jelas Sanlun. Baik, aku percaya, balas Lin Tian. Bab 89, Janji Lin Tian. Setelah itu mereka mulai merencanakan bagaimana cara penjualan dalam lelang besok, dan Lin Tian yang mendengar rencana dari manajer ini, mengangguk puas. Dia menyerahkan semuanya kepada manajer itu. Dari pembicaraan dia dan manajer itu, dia bisa mendapatkan untung sekitar 5.000 kristal suci setiap dengan semua barangnya itu, dan juga mungkin bisa lebih dari itu semua. Lalu Lin Tian meminta tolong agar disediakan beberapa batu meteor pemurnian untuk dirinya yang berada pada tingkat ke-7 ke atas. Setelah berbicara cukup lama dan juga tahu waktu besok diadakan lelang, Lin Tian pamit bersama Mu Suanyin. Dia diantar oleh manajer sampai pintu yang membuat orang-orang di sana menjadi penasaran siapa dia sampai bisa manajer memperlakukannya sangat sopan. Setelah Lin Tian menghilang, manajer di sana berbalik dan menatap pelayannya. Ingat, jangan biarkan Tuan An merasa keluhan apapun selama di pavilion kita, jaga dia apapun yang dia mau berikan, jelas manajer itu. Iya, jawab pelayan itu hormat. Bagaimana dia tidak tahu, kalau pemuda tadi adalah alkemis tingkat 8 dan dia masih muda. Masa depannya mungkin tak terukur, jadi tidak baik bagi pavilion menyinggung pemuda itu, apalagi kalau sampai pusat alkimia di benua tengah tahu anak muda itu menderita keluhan, maka pavilion mereka harus memberi penjelasan. Setelah mendengar jawaban pelayan itu dan mengatur beberapa di pavilion, manajer itu pergi meninggalkan aula itu, sedangkan Lin Tian dan Mu Suanyin masih berjalan di sore itu. Mu Suanyin masih terbayang dengan pil kecantikan tadi. Lin Tian yang melihat Mu Suanyin hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apa kamu menginginkan pil itu? Tanya Lin Tian. Mu Suanyin mengangguk. Aku bisa memberikannya padamu tapi aku tidak menyarankan kamu memakainya, jelas Lin Tian. Kenapa? Karena itu hanya produk kecilku saja, bersabarlah nanti aku berikan kamu pil kecantikan abadi. Karena kamu hanya bisa memakainya pil itu sekali, tidak bisa terus memakainya berulang kali. Jadi tunggu sebentar lagi, jelas Lin Tian sambil tersenyum sambil memegang tangan Mu Suanyin sambil berjalan. Baik, jawab Mu Suanyin dengan lembut. Baiklah, kamu kembalilah dulu, aku akan kembali lagi ke penginapan, jelas Lin Tian. Apa kamu bisa membantu kami dalam pertarungan 2 hari lagi? Tanya Mu Suanyin. Tidak, tegas Lin Tian. Tapi, aku tidak bisa lagi membantu kalian tapi aku bisa membantumu,
Lin Tian tersenyum pada Mu Suanyin. Membantuku? Tanya Mu Suanyin bingung. Iya, jika kamu selevel dengan pemuda itu berapa keyakinanmu untuk menang? Jika kami sama, aku memiliki keyakinan 70%, jelas Mu Suanyin. Begitu, lalu katakan kepada tetua pertama, aku tidak akan membantu kalian bertarung tapi aku akan membantumu tapi ada syaratnya untuk mereka. Kata Lin Tian, apa syaratnya? Cium aku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Kamu, apa, tidak mau ya sudah? Lalu Lin Tian berbalik dan berpura-pura pergi dari sana. Melihat pemuda ini yang ingin mengambil keuntungan dari dia membuat Mu Suanyin sedikit kesal tapi lalu dia menahan Lin Tian untuk pergi. Tunggu, ada apa nonamu? Tanya Lin Tian. Aku mau, asalkan kamu membantu kami memenangkan pertandingan itu, jelas Mu Suanyin. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Aku hanya bercanda, aku hanya ingin satu tempat untuk masuk ke ruang makam itu saja, tidak ada yang lain, jelas Lin Tian sambil tertawa melihat wajah merah Mu Suanyin. Kamu, ya jika kamu mau aku juga ingin dicium oleh gadis cantik seperti Mu, hahaha, Lin Tian tertawa bahagia melihat wajah Mu Suanyin yang memerah. Kamu tak tahu malu, kesal Mu Suanyin melihat dirinya dikerjain oleh Lin Tian. Baik, sudah aku tidak akan bercanda lagi. Kalau begitu bawa saja perwakilan kalian besok ke penginapan tempatku berada, kata Lin Tian. Tidak, bagaimana jika kami menjemputmu besok? Kita lakukan di istana saja jika benarku memiliki cara agar kami menang, jelas Mu Suanyin, terserah kamu saja, hanya seperti itu aku bisa membantumu tapi aku tidak akan membantu mereka untuk bertanding, dan ingat itu karenamu bukan mereka, jelas Lin Tian menatap Mu Suanyin dengan mata yang lembut, melihat pemuda di depan ini yang berani mengatakan alasan dia membantu mereka hanya karena dirinya, membuat hati Mu Suanyin melembut. Baik, aku mengerti. Nanti aku akan bicarakan bersama guru dan yang lainnya, jelas Mu Suanyin. Iya, aku lupa, ini untukmu, Lin Tian mengeluarkan sebuah kalung yang dia buat sebelumnya pada Mu Suanyin. Ini kalung pelindung yang aku buat, dia bisa melindungimu sewaktu-waktu dalam bahaya, jadi pakailah jangan dilepas, mendorong kalung itu pada Mu Suanyin. Bisakah kamu memakaikannya padaku, kata Mu Suanyin dengan lembut, Lin Tian sedikit mengangkat kelopak matanya, iya, jawab Lin Tian setelah beberapa nafas, dia mengalihkan di leher Mu Suanyin, mencium aroma wangi tubuh wanita ini membuat Lin Tian merasa tergoda, setelah dia selesai mengalungkannya dia memeluk Mu Suanyin dari belakang sambil berbisik padanya. Aku berjanji akan menjagamu, maka percayalah padaku, jika memang dirimu terasa berat untuk menanggung semua bebanmu, biarkan aku yang menanggung bebanmu itu. Yakinlah tidak ada yang boleh menyakitimu selama aku masih hidup, bisik Lin Tian. Mendengar bisikan itu membuat badannya yang tadi kaku menjadi melembut dan tidak melawan lagi, matanya sedikit lembab dan sementara hatinya terguncang. Dia hanya bisa berkata dengan lembut untuk membalas bisikan Lin Tian itu dengan sedikit emosi lembut. Iya, sudah kembalilah dulu, jika benar jemput aku besok setelah lelang berakhir, aku akan menunggu kalian di paviliun dagang, jelas Lin Tian. Sambil melepas pelukannya dari Mu Suanyin. Iya, aku kembali dulu, jaga dirimu, kata Mu Suanyin lembut, tenanglah, tidak akan ada yang bisa menyakitiku di sini, tegas Lin Tian, lalu Mu Suanyin mengangguk dan berbalik meninggalkan Lin Tian sendiri yang masih tersenyum manis di wajahnya. Setelah Mu Suanyin menghilang, bayi kecil yang dari sejak di restoran menghilang kembali dan duduk di atas kepala Lin Tian. Meong, sepertinya hubungan kakak dengan dia sudah semakin membaik, kata bayi kecil. Membaik? Kepalamu, Lin Tian mengetok kepala bayi kecil. Meong sakit, kenapa kakak memukulku? Tanya bayi kecil, aku tidak hanya ingin memukulmu tapi membakarmu, katakan padaku kemana kamu pergi dari tadi. Tanya Lin Tian, ayolah kakak, kucing sepertiku ini butuh hiburan sedikit jadi aku pergi bermain. Lagian ini masih sore kak, jelas bayi kecil yang masih mengusap kepala kecilnya. Sial, apa kamu pikir kamu kucing? Harimau berpura-pura jadi kucing. Hais, bilang saja kamu pergi mencuri lagi, desah Lin Tian dengan kesal. Tidak kak, aku kucing baik mana mungkin mencuri, keluh bayi kecil, bersikaplah seperti harimau sedikit bayi kecil, keluh Lin Tian melihat saudara harimaunya ini yang bertingkah seperti kucing. Aku memang kucing sekarang, balas bayi kecil lagi. Sudahlah, lalu Lin Tian pergi berjalan menuju penginapan dia tinggal kemarin. Dia memutuskan untuk membiarkan Lin Fenger memanggang bayi kecil nanti sebagai hukuman untuknya nanti. Tapi bayi kecil tidak tahu apa yang difikirkan kakaknya itu,
hanya tidur enak di kepala Lin Tian, nanti penderitaan dia akan terulang lagi setelah ditarik Fenger ke kalung dunia itu. Bab 90. Bayi perempuan. Di dalam istana, pada saat itu hari sudah malam. Kamu bertemu dengan anak itu? Tanya Mu Zixi. Iya tetua. Lalu apa yang dia katakan? Apa dia mau membantu kita lagi? Tanya Mu Zixi. Yang lain melihat dan menunggu jawaban dari Mu Xuanyin dengan gugup. Jika mereka bisa meminta bantuan Lin Tian maka hampir 80% mereka bisa menang di pertandingan 2 hari lagi. Tapi tidak mungkin mereka akan kehilangan semuanya, baik Sekte Es dan Kerajaan Wu berharap bisa masuk ke ruang makam itu, walaupun tujuan dari mereka berbeda. Mu Xuanyin hanya menggelengkan kepala ke arah mereka. Sepertinya hanya bisa mencari bantuan lain, jelas Mu Zixi kepada mereka, tapi, dia berkata bisa membantu kita untuk menang tanpa dia ikut serta dalam pertarungan itu, dengan syarat ada kuota untuknya masuk ke ruang makam itu, jelas Mu Xuanyin. Apa maksudnya tadi tidak ingin membantu kita, tapi dia bisa membuat kita menang tanpa dia bertarung. Bahkan dia ingin meminta kuota untuk masuk, kesal Mu Yun, melihat ketidaksenangan dari saudari-saudarinya itu membuat Mu Xuanyin sedikit berkerut, tapi tidak ada yang memperhatikan wajah Mu Xuanyin saat itu, jadi tidak ada yang tahu. Begini kata Anlin itu, Mu Xuanyin lalu mencoba menjelaskan apa yang dikatakan Lin Tian, tapi dia tidak menjelaskan tentang Lin Tian menjual pil atau alat senjata lainnya ke pelelangan besok. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mu Xuanyin mereka semua menjadi diam dan masing-masing memiliki pikiran yang sama, jika apa yang dia katakan benar, mengapa tidak mencobanya. Usul Kaisar Wu, jelas dia sudah merasa bersalah tentang apa yang dia lakukan kepada pemuda itu tulus kepadanya tapi dia. Iya, kita akan bertemu dengannya besok, jika benar dia memiliki cara mari kita coba, jelas Mu Zixi. Baik, kami tidak keberatan, jawab yang lain. Bagus, tapi aku dengar besok ada pelelangan besar, Xuanyin kapan kita bisa berjanji untuk bertemu dengan dia? Tanya Mu Zixi, dia bilang juga ingin ikut pelelangan besok, jadi setelah pelelangan kita bisa bertemu dia, jelas Mu Xuanyin. Kalau begitu baiklah, mari kita bertemu dia besok, tegas Mu Zixi. Iya, mereka semua setuju untuk bertemu dengan Lin Tian besok, dan juga mereka mau melihat harta apa saja yang dilelang oleh paviliun perdagangan. Setelah membahas beberapa detail tentang pelelangan besok mereka kembali ke kamar masing-masing. Di kamar Mu Xuanyin, memegang kalung di lehernya, aku berjanji akan menjagamu, maka percayalah padaku, jika memang dirimu terasa berat untuk menanggung semua bebanmu, biarkan aku yang menanggung bebanmu itu. Yakinlah tidak ada yang boleh menyakitimu selama aku masih hidup. Apa yang dikatakan Lin Tian masih ada di pikirannya, membuat hatinya terasa hangat. Karena untuk pertama kalinya dia mendengar perkataan yang tulus seperti itu dari seorang laki-laki, karena selama ini orang lain yang mendekatinya hanya karena penampilan saja, sedangkan Lin Tian dia tidak terlihat seperti pemuda biasanya. Terima kasih, aku sangat senang, kata Mu Xuanyin sambil tersenyum manis di dalam kamar. Dia telah membuka kerudung di wajah saat itu, di Sekte Langit. Oi, adik apa yang membuatmu cemas seperti itu? Bing yang melihat tampilan khawatir dari saudaranya ini membuat dia bingung. Saudara pertama, bagaimana aku tidak khawatir, istriku sedang melahirkan di dalam dan aku tidak bisa menemaninya, jelas Lin Ho. Ayo, kamu ini jangan cemas adik Kier pasti baik-baik saja, lihat aku saja santai kenapa kamu seperti kucing kelaparan yang ketahuan mencuri saja, jelas Bing Yang. Kakak, jangan samakan aku dengan kucing kecil anakku yang selalu membuat masalah di sekte, Lin Ho tersenyum kecut aku. Bayi kecil bersin tiba-tiba entah kenapa, sial apa aku masuk angin, pikir bayi kecil. Kembali ke sekte, bukan begitu santai saja, lihat aku, kata Bing Yang. Tapi saat Lin Ho melihat kaki saudarnya ini yang selalu gemetaran seperti orang ketakutan hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Lalu tidak lama datanglah Lou Lu yang berjalan bersama tetua kelima, mereka datang untuk melihat apa bayi kecil Lin Ho sudah lahir atau belum, jadi mereka menghentikan pelatihan di saat itu, bukan hanya dia bahkan leluhur dan para tetua lain juga begitu. Saudara ketiga, saudara pertama apakah sudah lahir? Tanya Lou Lu. Mereka berdua hanya menggelengkan kepalanya saja sambil menatap pintu. Sabarlah sebentar lagi pasti akan lahir, tetua kelima menepuk pundak Lin Ho yang cemas. Iya, terima kasih, balas Lin Ho, lalu dia menatap pintu rumahnya yang tertutup, lalu setelah lebih dari beberapa saat setelah itu terdengar suara bagi dari dalam.
Uha, adik lahir, hahaha, keponakanku lahir, teriak Bing yang lebih gembira dari Lin Ho. Baik Lin Hao, Lou Lusan tetua kelima hanya menggelengkan kepalanya melihat master sekte yang bertingkah seperti anak-anak ini. Pintu rumah itu terbuka lalu seorang wanita keluar dari pintu itu dan berkata, kalian boleh masuk. Anaknya perempuan, wanita itu menatap Lin Ho sambil tersenyum. Wanita itu adalah ibu dari Bing Yang dan suami dari Bing Ye Lou Ru, dan juga dia juga seorang alkemis dan juga apoteker di Sekte Langit. Bagus aku akan masuk, kata Bing Yang, kenapa kamu yang sangat senang? Itu adalah anak dari saudaramu biarkan saudara ketigamu masuk, kamu seperti kucing kesurupan saja, kata Lou Ru. Ibu, aku hanya senang itu keponakanku oke, apalagi dia perempuan, betapa aku ingin menggendongnya, jelas Bing Yang agak tidak sabar, anak nakal ini, ya sudah masuklah, tapi jangan terlalu ribut. Kier masih lelah dan juga nanti jangan terlalu kaget juga, jelas Lou Ru. Mereka berempat saling menatap dengan bingung, tapi hanya sebentar mereka lalu berlomba-lomba untuk masuk duluan, saudara kedua, pertama dan tetua kelima aku ayahnya jadi aku duluan masuk. Jelas Lin Ho agak kesal. Sialan, aku pamannya jadi tidak masalah, jelas Bing yang lalu berlari lebih cepat bersama Lou Lu dan toa kelima, tunggu. Belum dia selesai berbicara saudaranya itu sudah bergegas masuk, tidak aku harus yang pertama, pikir Lin Ho lalu buru-buru masuk mengejar mereka. Lou Ru melihat tingkah mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia pergi dari rumah itu, untuk mengatakan kelahiran cucunya pada suami dan juga orang lain. Mana keponakanku, teriak Bing Yang di dalam. Lalu dia melihat dua wanita di dalam kamar itu, satu wanita sedang menggendong bayi dan satunya sedang di tempat tidur, wajahnya pucat dan sangat kelelahan tapi ada senyum di wajahnya itu. Kenapa kamu berisik sekali, kesal wanita yang menggendong bayi itu, hehehe, coba berikan keponakanku, aku ingin menggendongnya, jelas Bing Yang kepada wanita itu, biarkan ayahnya menggendong dulu, kamu bisakah bersikap seperti seorang master sekte sedikit. Kenapa tingkahmu seperti anak kecil saja, jelas wanita itu menatap marah Bing Yang. Tentu mendengar omelan wanita Bing yang hanya bisa diam dan berdiri patuh, sama dengan Lou Lu dan juga tetua kelima tidak berani berbicara juga, terima kasih saudari ipar, Lin Ho memberi hormat kepada wanita itu. Bersambung.